siang. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita yang Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kalau pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan kembali yang mana kita sedang sangat merindukan kita boleh bertemu bersama. Kiranya Tuhan selalu dalam Bapak Ibu semuanya kita berdiri untuk atas pujian kami memuji bersama.
sungguh sangat bersyukur keberadaan kami oleh karena anugerah Tuhan. Kami bisa memperingati hari Paskah, kami bisa memperingati hari kebangkitan Tuhan, yang membuat hidup rohani kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami lewat kuasa darah-Mu Bapa, lewat kuasa bilu-bilu-Mu yang sudah menyucikan kami, yang sudah mengampuni segala dosa kami Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau Bapa. Kami bangga memiliki Tuhan yang luar biasa kasih-Nya di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memperhatikan hidup kami, yang senantiasa memeluk kami ketika kami mengalami sesuatu hal yang tidak berkenan Tuhan. Engkau senantiasa selalu memeluk kami, Engkau senantiasa selalu memperhatikan kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lewat kuasa salib Tuhan, lewat kuasa kebangkitan Tuhan, hidup rohani kami semakin dipulihkan. Walaupun keadaan dunia hari ini Tuhan, hari-hari ini semakin bergejolak, namun hidup kami, rohani kami, hati kami tetap hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan selalu berkarya penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lingkupi ruangan hati kami, kuasai ruangan hati kami dengan kuasa-Mu. Terlebih juga Tuhan melingkupi ruangan ini, tempat ini, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, yang sudah lama kami tidak berkumpul bersama. Kami merindukan saat-saat itu Tuhan, kami merindukan saat-saat itu untuk kami bisa berjumpa dengan orang-orang yang kami kasih, berjumpa dengan orang-orang yang kami sayangi Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya seberapapun kami yang hadir saat ini, kami merindukan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami merindukan kuasa kebangkitan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga hidup rohani kami, sehingga hidup kami semakin dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh mampu melihat karya penyelamatan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa yang kami sembah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdiri, kita mau bersukacita bagi nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian bangkit, serukan nama Yesus. Bye.
kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan, kita boleh merayakan kuasa kebangkitan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau menerima makanan rohani daripada kebenaran firman Tuhan. Kita mau Tuhan mengisi kehidupan kita, kita mau Tuhan mengisi kehidupan kita dengan kasih-Nya. Kita mau Tuhan mengisi kebaikan, mengisi hari-hari kita, mengisi hati kita dengan kuasa kebaikan, dengan kuasa kasih-Nya yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau kasih satu pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.
syukur hanya bagi Engkau Bapa di surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang membawa hidup kami semakin dipulihkan, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan anugerah kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat karya penyelamatan Tuhan. Terima kasih buat kuasa kebangkitan Tuhan, membuat hidup kami semakin diperbarui di dalam Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mau menerima makanan rohani daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, membuat hidup kami semakin dipulihkan. Melalui firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menghadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Satu hal kami percaya sampai saat ini Bapa, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Bapa selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa selalu menyertai kami. Dan jaminan penyertaan Tuhan sampai pada selama-lamanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan hati kami. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang sebentar akan men-sharingkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kehidupan beliau semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Berkati di dalam keseharian beliau Bapa. Berkati apa yang menjadi pergumulannya, terutama dalam membimbing domba-domba-Mu di tempat ini Bapa. Menghadapi akhir-akhir zaman ini Bapa. Biarlah setiap domba-domba Tuhan yang boleh dikembalakan beliau semakin dikuatkan, semakin diperbarui hari demi hari. Dan hidup kami Engkau dapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap terima makanan rohani daripada kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita? Ya, meskipun suasana ini bukan hanya bangsa dan negara kita saja, tapi ini seluruh dunia merasakan. Bahkan negara yang terhebat, terbesar, Amerika juga panik. Ya kayak, kalau saya perhatikan tidak ada seorang pun ya prajurit atau tentara yang berani menembak. Menembak apa? Virus ini. Ya Pak ya. Jadi luar biasa keadaan ini. Nah, di dalam hal ini kita mengenang Paskah, hari kebangkitan Kristus. Namun sebelumnya akan saya buka dengan satu ayat yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 18. Saudara santai saja, saya nggak usah pakai duduk ya. Demikian bunyi firman Tuhan Injil Yohanes pasal 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Tuhan Yesus di tengah-tengah. Amin. Nah, saudaraku, di Golgota, ya, Yesus Kristus disalibkan. Lalu di mana Yesus Kristus berada saat itu? Ayat ini menjelaskan Yesus ada di tengah-tengah dari yang disalibkan. Lalu apa itu salibnya Yesus Kristus? Salibnya Yesus Kristus bukan. Saudara, sebenarnya itu bukan salibnya Yesus Kristus, tetapi salib itu sesungguhnya adalah salibnya Barnabas. Masih ingat? Ya. Jadi Barnabas lah yang seharusnya disalibkan. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan adalah salib saya dan salib saudara. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu salib tanpa
Yesus Kristus tidak ada kuasanya. Amin. Ya, salib tidak ada kuasa bila tidak ada darah Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus mati di kayu salib sebab untuk menebus dosa umat manusia. Dosa saudara dan saya juga itu menggantikan posisi Barnabas, juga posisi saudara dan saya. Nah, sekarang kita masuk di dalam acara kebangkitan, ya. Makna kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan bacakan firman ini, juga jelaskan sejelasnya karena waktu. Ya, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai 7, di situ ayatnya mengatakan di antaranya sebab Ia telah bangkit. Perhatikan, sebab Ia telah bangkit. Oleh sebab itu Ia tidak ada di kubur itu, sebab Ia telah bangkit. Lalu di ayat yang ke-9 Tuhan Yesus memberikan salam kepada mereka, salam bagimu, ya, puji Tuhan. Dan di ayat yang ke-10, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaramu supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat. Nah, ini suatu pernyataan yang cukup jelas. Saudara, Alkitab adalah dasar dari iman kita, yaitu firman Tuhan. Nah, di dalam menyikapi kebangkitan Yesus Kristus, ternyata pada zaman itu yang namanya hoak itu sudah ada. Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, di sini perikopnya jelas dikatakan dusta mahkamah agama. Ngeri nggak? Agama seharusnya adalah sumber kebenaran, tetapi ternyata di sini dikatakan dusta mahkamah agama. Kenapa? Karena mereka menghilangkan supaya tidak ada kepercayaan tentang kebangkitan Kristus. Nah, semua ini dapat kita pelajari di dalam hal kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-15. Surat 1 Korintus pasal 15, ya, ayat yang pertama sampai 11. Berikutnya jelas kebangkitan Kristus. Di ayat 1 dan 2, ini merupakan sikap kita terhadap Injil atau firman Tuhan atau Alkitab. Oleh sebab itu harus dalam hal ini kita menerima firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa yang percaya diangkat menjadi anak-anak Bapa. B. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Roma 10 ayat 9 dan 8, barang siapa percaya ia akan diselamatkan. C. Ibrani 3 ayat 14, teguh berpegang sampai akhir. Ya. D. Roma 6 ayat 17-18, dengan segenap hati dan tetap atau telah mentaati pengajaran. Ya. Kemudian E. Matius 28 ayat 19-20, ini amanat agung Tuhan Yesus yang berkata tentang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dalam hal ini kita tahu sendiri situasi sekarang, jangankan pergi memberitakan Injil, ya Pak ya,
Kita semuanya diajar kalau dulu kambing, sapi, kerbau itu yang di kandang. Tapi zaman sekarang balik zaman manusianya yang di kandang. Betul? Nah, zaman dulu pari atau padi itu yang disemproti. Tapi sekarang saudara dan saya yang disemproti. Ingat? Zaman dulu kita suka jemur kasur, tapi kasur zaman sekarang dibuat dari bahan yang lain. Sehingga dijemur bukan kasurnya, karena saudara gak pernah jemur kasur, maka saudara dan saya yang dijemur. Ini istilahnya bolak-balik zaman. Makanya dikatakan dalam firman, hati-hati dengan perkataanmu. Sebab apa saja yang kau katakan di hadapanku, kata firman Tuhan, aku akan melakukannya. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, di ayat 3 sampai 8 dalam 1 Korintus 15 tadi, lalu apa yang harus kita beritakan? Atau pertama, Roma 5 ayat 8, kematian Yesus Kristus. Ia mati ganti kita. Dan B, Matius 27 ayat 5, 9, 60, ia harus dikubur. Namanya orang mati. Kalau dikubur gimana? Ya, hari-hari ini masih banyak yang ribut masalah kematian orang yang kena COVID-19. Ada yang menolak dikubur. Sampai di Semarang kemarin ramai. Akhirnya ditangkap provokator yang melarang itu. Kemudian Roma 14 ayat 9 dan 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus bangkit. Kenapa? Karena maut tidak berkuasa lagi atasnya. Dan D, 1 Korintus 15 ayat 55, hidup di dalam kemenangan, maut sudah dikalahkan, sehingga kita semua dapat mencapai tujuan akhir dari manusia, yaitu kembali kepada Sang Pencipta dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang ketiga, di bagian akhir ini di ayat 9 sampai 11, sikap mantap terhadap pribadi-pribadi. Efesus 4 ayat 2, selalu bersikap rendah hati. Rendah hati adalah mengawali kemenangan di dalam segala hal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kemudian berikutnya B, 2 Korintus 11 ayat 27, suka bekerja keras. Waktu dilantik Presiden, Pak Jokowi katakan kerja keras, kerja katanya. Kemudian D, C, Kisah 4 ayat 33, Kisah pasal 13 ayat 43, tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita siapkan untuk perjamuan kudus. Saudaraku, roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan karena dosa kita sudah diampuni dan kita memperoleh karunia Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau semua sudah siap, mari kita angkat roti ini lebih tinggi daripada kepala kita. Dan firman Tuhan mengatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama dalam iman. Kita angkat cawan ini lebih tinggi daripada kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama dalam iman. Kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Mensyukuri segala berkat yang telah Engkau nyatakan di panjang kehidupan kami hingga saat ini. Khususnya kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Satu kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami yakin segala sesuatu yang kami lakukan di dalam perjamuan kudus ini, nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan, ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di mana keadaan bangsa dan negara kami, bahkan dunia merasakannya, wabah COVID-19. Tolonglah Tuhan, izinkan kami bersama-sama memohon belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hancurkan segala wabah yang ada, juga bencana alam yang terjadi di negara kami. Para pemimpin kami sadarkan Tuhan bahwa bangsa kami membutuhkan Engkau di atas segala-galanya. Dan biarlah kuasa firman dan Roh-Mu memberi kekuatan kepada setiap pribadi kami di dalam menghadapi segala perkara, sebab kami yakin bersama Tuhan Yesus segala sesuatu yang terjadi pasti dapat diatasi, karena Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang senantiasa memperhatikan anak-anaknya, umatnya, supaya hidup kami boleh menikmati damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, kami percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami kembalikan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus menyertai bangsa kami semuanya, dan biarlah wabah ini segera berakhir, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.